Kak Plis jawab, aku dapat cek limit dan rincian. Nah, aku belum setujui tapi udah cair duluan. Padahal aku belum setujui. Itu lebih parah jangka waktu 1 minggu. Ini pinjol ilegal. Ini sebenarnya udah saya banyak bahas juga di video-video saya. Kata saya juga anggap aja bansos. Ya, karena ini udah mau menjebak. Kalau pinjol ilegal seperti ini menjebak. Kadang ya rata-rata kalau orang yang nggak paham. Jadi ketakutan, salah langkah, ujung-ujungnya malah karena nggak mau juga pakai uangnya, malah mau kembalikan. Kembalikan, ada yang WA lah, bilang silahkan kembalikan ke yang WA. Anda kembalikan ke sana, percuma, penagihan nggak akan hilang. Karena di aplikasi hutangnya tuh tetap ada. Dan sayangnya juga kalau di ilegal kan itu mereka tuh menjebak itu, Anda sudah bayar pun lunas, bahkan bela-belain lah nambahin dengan pokok gitu kan, tenor 1 minggu, bayarlah lunas, itu akan tiba-tiba ditransfer lagi. Kalau kasusnya awalnya juga ditransfer tiba-tiba, ya seperti itu. Justru yang paling rugi itu adalah banyak juga di ilegal sudah bayar lunas tapi tetap masih ditagih. Ya, poin yang paling benar di ilegal kalau menurut saya ya, itu udah anggap aja bansos. Lalu kita lakukan penanganan penyebaran datanya. Itu aja kok. Ya, itu langkah yang benar. Makanya teman-teman juga yang terjadi hal seperti ini, kejebak ilegal, udah anggap bansos aja. Ilegal jelas buronan pemerintah, ilegal jelas buronan kepolisian. Mereka juga sengaja untuk menjebak-nyebak nasabah. Gitu kan, ngapain kita ibaratnya malah takut gitu kan, kita malah ibaratnya bela-bela mereka, ngapain ya? Kalau mau makan kuras sebanyak-banyaknya tuh pinjol ilegal itu, jelaskan buronan pemerintah seperti itu. Apalagi menjebak seperti ini, udah biarin aja, tinggal bagaimana melakukan penanganan teror dan sebar datanya. Itu yang kita bimbing di sini. Makanya untuk teman-teman kalau mendapatkan hal seperti ini, masuk bimbingan penanganan gitu ya, untuk mengantisipasi penyebaran data. Karena resiko pinjol ilegal hanya sebar data, bukan datang ke rumah ya, tapi hanya penyebaran data. Dan jelas penyebaran data kalau secara hukum itu kan undang-undang ITE ya, tapi kan mereka mah ilegal, percuma, mereka tuh nggak akan melihat ranah hukumnya, karena mereka juga yang melakukan penyebaran data sembunyi-sembunyi. Makanya lebih baik kita antisipasi aja ya. Jadi untuk teman-teman yang butuh bimbingan, konsultasi ke WA aja, oke?